Oke, welcome back my YouTube channel. Nama saya Erdika Grianto dari Universitas Mercubuana. Saya di sini akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar pada masa COVID-19. Untuk memenuhi tugas besar pertama, mata kuliah teori ekonomi, dosen pengampunya adalah Bu Wieta Karunesia. Oke, cekidot. Untuk yang pertama adalah permintaan. Permintaan adalah suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Di sini juga dijelaskan tentang teori permintaan. Teori permintaan menerangkan ciri hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang diminta, sama yang saya dijelaskan sebelumnya. Oke, untuk yang faktor-faktor terpenting dalam penentu permintaan antara lain, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Dalam arti barangnya murah, apalagi berkualitas, maka peminatnya banyak, sehingga permintaannya tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung tinggi atau tidak ada promo, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Nah, untuk yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Dalam ini diterangkan bahwa apabila harga barang pengganti dan barang perlengkapannya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Nah, untuk faktor yang ketiga, yaitu pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Di sini juga daya beli konsumen ditentukan oleh pendapatan konsumen tersebut sendiri. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya beli meningkat. Daya beli ini juga nanti akan meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Tingkat pendapatan konsumen juga akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Nah, untuk yang faktor permintaan ketiga, yaitu cita rasa masyarakat atau juga disebut dengan selera masyarakat. Di sini diterangkan dengan produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Nah, yang kelima, jumlah penduduk. Meski kebutuhannya beragam, namun jumlah penduduk memengaruhi permintaan. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Oke, untuk hukum permintaannya di sini dijelaskan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Nah, gitulah hukum permintaan pun tidak hanya terjadi pada dunia nyata, tapi juga terjadi pada dunia virtual atau maya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama adanya keberadaan internet menyebabkan terciptanya dunia virtual, baik dalam bentuk permainan maupun dalam bentuk kegiatan ekonomi bisnis. Dalam dunia virtual, individu yang memainkan permainan dalam dunia virtual juga menganut hukum permintaan, di mana ketika harga barang jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga berkurang. Ini untuk kurva permintaannya. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Hubungannya adalah negatif. Untuk yang kedua adalah penawaran. Di sini dijelaskan teori penawaran. Teori penawaran menerangkan tentang hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga. Oke, untuk yang faktor-faktor penentu penawaran antara lain, yaitu yang pertama adalah teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, sangat berpengaruh terhadap mahal atau tidaknya barang yang ditawarkan.
Teknologi yang memudahkan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa, sehingga hal ini juga berpengaruh pada penawaran. Dan untuk faktor yang kedua adalah jumlah penjual atau produsen. Jumlah penjual atau produsen juga sangat mempengaruhi penawaran loh. Contohnya, jika penjual semakin banyak, maka produksi barang semakin meningkat. Namun, apabila penjual sedikit, maka produksi barangnya semakin menurun. Sehingga jumlah penjual juga dapat mempengaruhi besar kecilnya penawaran. Oke, untuk faktor yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi di sini dijelaskan biaya yang dikeluarkan produsen untuk melakukan proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual ke pasar. Dan untuk yang ketiga adalah harga. Harga mempengaruhi pasokan barang dan jasa secara lebih luas. Tidak seperti permintaan, antara harga barang dan jasa dengan penawarannya memiliki hubungan secara langsung. Apabila harga suatu barang atau jasa meningkat, maka penawaran akan barang dan jasa tersebut juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika barang atau jasa menurun, maka penawaran akan barang dan jasa tersebut juga ikut menurun. Oke, untuk yang faktor penawaran yang kelima adalah pajak dan subsidi. Pajak di sini diasumsikan bahwa pajak menjadi beban penjual atau juga penambah harga yang ditawarkan dan mengurangi laba. Maka semakin besar pajak, jumlah barang yang akan ditawarkan akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Dan untuk yang subsidi diartikan mampu mengurangi biaya produksi. Jadi untuk pengurangan harga yang ditawarkan dan menambah laba. Karena itu, semakin besar subsidi, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut bertambah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, berikut terlampir kurva penawaran. Kurva penawaran di sini yaitu menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Jumlah barang yang ditawarkan adalah jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Oke, untuk yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini diartikan keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tersebut. Keseimbangan pasar menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran, berada dalam titik seimbang. Sehingga setiap variabel yang terbentuk dalam pasar, harga, dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dengan kata lain seperti ini, keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga di mana konsumen akan bersedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga di mana produsen bersedia untuk menjual sejumlah barang tersebut. Oke, next kita akan membahas tentang keseimbangan secara grafik. Yang pertama adalah kelebihan penawaran dan yang kedua adalah kelebihan permintaan. Untuk yang pertama, kelebihan penawaran di sini dijelaskan di mana kondisi jumlah barang yang ditawarkan atau ingin dijual produsen melebihi jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga saat ini. Nah, kelebihan penawaran ini juga dapat dikatakan sebagai kondisi surplus karena ada kelebihan barang yang ditawarkan. Dan untuk yang kedua adalah kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan di sini adalah jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah penawaran pada tingkat harga saat ini. Karena jumlah permintaan lebih besar, maka kondisi yang terjadi yaitu kekurangan barang. Barang yang ingin dijual oleh perusahaan pada kondisi saat ini lebih sedikit dibandingkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Menakar dampak COVID-19, memasuki awal tahun 2020,
dunia dihebohkan dengan munculnya virus corona. Indonesia waktu itu sedang digemparkan perekonomiannya menurun. Pada aspek praktis, COVID-19 membuat pergerakan konsumen semakin jarang untuk keluar rumah, sehingga frekuensi transaksi akan relatif lebih rendah dan tingkat konsumsi menjadi menurun. Sedangkan dari aspek psikologis, COVID-19 membuat agen ekonomi menghadapi ketidakpastian, sehingga konsumen dan perusahaan akan cenderung melakukan wait and see dalam keputusan ekonominya, atau dengan kata lain menahan kegiatan konsumsi dan investasinya. Hal tersebut akan membuat permintaan secara agregat akan menurun. Dan dilihat dari sisi penawaran, guncangan ekonomi akan penyebaran COVID-19 juga dapat mengguncangkan sisi permintaan. Secara agregat, konsumsi masyarakat akan menurun karena adanya pembatasan dari mobilitas, sehingga frekuensi transaksi mengalami penurunan. Selain itu, kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor informal dengan pendapatan harian dan tidak pasti juga akan mengalami penurunan pendapatan secara relatif dibandingkan sebelumnya. Penurunan pendapatan tersebut pada akhirnya akan membuat konsumsi pada masyarakat yang bekerja di sektor informal juga akan menurun. Di sini saya ada gambar dua kurva dari kurva pergeseran supply and demand akibat COVID-19. Di awal kemunculan COVID-19, dengan adanya physical distancing atau pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat lainnya, pandemi ini memberikan shock terhadap sisi penawaran atau juga disebut dengan supply dalam perekonomian, sehingga agregat supply atau juga AS bergerak dari AS0 ke AS1 yang berakibat terjadi penurunan produksi dari key ke key absen. Itu yang sudah saya di kurva yang pertama yang sudah saya warnai merah. Kemudian dengan suasana diam di rumah tersebut, konsumen hanya akan melakukan pembelian barang yang pokok dengan catatan bisa dilakukan segera, sehingga berdampak pada sisi permintaan atau juga disebut dengan demand, di mana agregat demand AD bergeser dari AD0 ke AD1 dan produksi turun dari key absen 1 ke key absen 2. Di kurva kedua, gambar 2, di sini ada sedikit penurunan dari key absen 1 ke key absen 2. Disebabkan karena adanya ketidakpastian terhadap keberlangsungan wabah. Kebijakan ekonomi yang akan diambil untuk mengurangi dampak wabah, sebagian besar pekerja akan kehilangan pendapatan, khususnya pada sektor industri dan lainnya. Perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha khususnya yang sangat bergantung dengan arus kas atau juga dengan disebut dengan cash flow mengalami keterbatasan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Oke, untuk selanjutnya berdasarkan hukum permintaan dan hukum penawaran yang sudah saya jelaskan awal tadi, penurunan permintaan akibat program tetap di rumah atau stay at home pada gilirannya akan memicu penurunan jumlah produksi dengan bergesernya AS1 atau agregat supply pertama ke agregat supply kedua di kurva nomor 2. Nah, dan dari key absen 2 menjadi key absen 3. Sudah saya kasih tanda merah. Di sini saya mengambil dari internet
dari jawapos.com ada suatu berita permintaan vitamin C naik 10 kali lipat, harga melambung 200%. Nah, di sini permintaan terhadap produk farmasi meningkat, khususnya vitamin C di Jawa Timur, Jatim. Mencatat ada kenaikan demand sampai 10 kali lipat pada periode Januari sampai April jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Untuk yang kedua, harga obat hingga vitamin melejit. Anggota Komisi 3 sudah parah. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada obat terkait penanganan COVID-19 seperti ivermectin atau multivitamin, namun juga pada alat-alat seperti pengukur oksigen, oximeter, hingga masker. Selain itu, kenaikan juga tidak hanya ditemukan di lapangan, namun juga di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Untuk yang ketiga adalah virus corona merebak, permintaan masker meningkat membuat harga melonjak. Dari kelangkaan ini, masker juga terjadi di Indonesia dan menyebabkan harga di pasar melambung tinggi. Nah, yang kedua, harga pasar meroket karena tingginya permintaan akibat terkonfirmasinya virus corona COVID-19. Nah, sumber ini diambil dari kompas.com. Oke, next, untuk penggambaran keseimbangan akibat pengaruh COVID-19 dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Di sini ada 3 item yang saya buat. Yang pertama, mula-mula perekonomian berada di titik A. Karena rantai produksi terganggu, maka akan berpotensi mengurangi ketersediaan bahan baku. Di sini pengaruh pada kurvanya yaitu kurva penawaran agregat bergeser ke kiri dari AS1 ke AS2 yang membuat equilibrium berubah ke titik B. Dan untuk yang kedua yaitu berkurangnya ketersediaan bahan baku membuat biaya produksi yang dihadapi perusahaan tinggi. Nah, pengaruh kurva dan dampaknya yaitu tingkat output yang diproduksi turun dari Y1 ke Y2 sehingga perusahaan hanya butuh lebih sedikit pekerja untuk memproduksi output yang lebih sedikit. Nah, untuk yang ketiga, adanya agregat supply shock yang membuat perusahaan hanya butuh lebih sedikit pekerja dan tingkat harga yang lebih tinggi. Nah, di sini juga mendorong kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 dan memicu terjadinya stagflasi. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama adalah keseimbangan pasar menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran berada dalam titik seimbang, sehingga setiap variabel yang berbentuk dalam pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dan untuk yang kedua, meskipun barang dari distributor dan produsen ada pun akan sangat tinggi harga yang akan dijual di pasar, seluruh sektor bisnis yang mengalami kelumpuhan saat dengan maraknya penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan untuk yang ketiga adalah akibat pandemi virus corona ini mengakibatkan goyahnya keseimbangan pasar. Misal toko alat kesehatan dan apotik yang menjual masker dan multivitamin akan kesulitan menjual barang tersebut saat ini dikarenakan tingginya permintaan. Oke, terima kasih.